Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah kita bersama-sama sekarang kita akan membahas tentang panduan wudu dan salat sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas tentang wudu, dan wudu ini adalah taharah, cara mensucikan diri dengan yaitu menghilangkan hadas kecil sebelum melaksanakan salat ataupun yang lainnya. Itu ya, Bu. Dan penjelasan buku ini saya ambil dari kitab Sahih Fiqh Sunnah. Jadi kalau ibu-ibu ada waktu setiap malam Ahad di Masjid Al-Abrar ini ada kajian rutin. Di pekan kedua dan pekan keempat itu ada kajian rutin bahas fikih. Kitab Sahih Fiqh Sunnah ini. Di antara pembahasannya ini. Cuman ini kita ringkaskan dari buku itu biar lebih simpel saja. Ya. Wudu adalah menghilangkan hadas kecil sebelum melaksanakan sholat dan yang lainnya. Hadas kecil itu seperti apa, Bu? Kalau ibu ya kencing, buang air besar, kentut, gitu kan? Itu kalau mau sholat tidak boleh langsung Allahu Akbar, harus apain? Wudu dulu. Wudu dulu. Kalau misalnya habis junub misalnya harus mandi besar. Nah, ini diantaranya wudu ini caranya. Dan wudu ini syarat sahnya sholat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo'a. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian yang berhadas sampai dia wudu. Jadi orang kalau kentut habis buang air kecil atau buang air besar tidak boleh langsung sholat. Jadi wudu dulu. Ini syaratnya. Nah, tata cara wudu sebenarnya sudah Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Masya Allah, pintar semua, Bu ya. Ada di situ ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah, maksudnya cuci muka kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Dan usaplah kepala kalian dan basuhlah, cucilah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, yang disebutkan dalam ayat ini adalah rukun-rukun wudunya, Bu. Ini kalau ditinggalkan bisa nggak sah wudunya. Jadi disebutkan apa tadi? Cuci muka dengan air, kemudian cuci tangan dari ujung tangan sampai siku. Kemudian untuk kepala apa? Diusap. Usap itu gimana? Ambil air, buang airnya kan basah tangannya. Nah, Pak, ini digunakan untuk mengusap kepala kita dan nanti telinga. Kemudian basuh atau cuci kaki kalian sampai kedua mata kaki. Kaki ada matanya, Bu ya. Ini kalau saya angkat kaki saya nggak sopan. Jadi saya pakai apa? Tangan. Ini kaki, sini tuh ada yang mata kaki gitu. Insya Allah ya. Sampai situ, itu batas minimal. Jangan sampai yang sebelah sini nggak basah. Harus basah semua nih, Bu. Kalau mau dilebihkan ke atas sampai ke mana? Betis lebih baik. Baik. Di surat Al-Maidah ayat 6 ini rukun-rukunnya yang wajib dilakukan. Nah, di ayat ini dijelaskan lagi lebih detail di hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahwasanya Utsman bin Affan pernah meminta air wudu, tolong bawakan air wudu kepada saya. Kemudian beliau praktekkan wudu. Caranya gimana? Beliau wudu dengan mencuci kedua tangan. Ya, tangan dicuci dulu sebanyak berapa?
3 kali. Nah, kemudian setelah itu ya beliau berkumur-kumur, ya ambil air dikumur-kumur, kemudian sebagian airnya masukin ke mulut untuk berkumur-kumur, sebagian air masukin ke hidung, tarik, keluarin lagi. Kalau bahasa Arabnya, kalau kumur-kumur itu ya kumur-kumur, ya tamat madah, namanya madah. Tapi kalau yang disebutkan istinsar itu mengeluarkannya, memasukkannya itu bahasa Arab istinsak. Nyedot itu namanya istinsak, mengeluarkannya namanya istinsar. Nah ini untuk bahasa Arabnya bisa diingat, bisa tidak. Yang penting prakteknya aja nanti. Ya, sedot, keluarin. Itu untuk membersihkan apa? Rongga hidungnya. Dan ini manfaat. Dulu waktu COVID kita disuruh apa? Suruh banyak-banyak apa? Bersihkan hidung juga, terus tambahin lagi. Ini biar flu-nya kita sembuh itu juga bisa dengan itu, istinsar dan istinsar, dibersihkan. Baik, setelah kumur-kumur, kemudian menyedot air, kemudian keluarkan lagi, maka beliau apa? Mencuci wajah. Wajahnya dicuci 3 kali. Nanti kita akan lihat secara rincian di tulisan ini. Di 3 kali. Wajah itu mana, Bu? Wajah itu dari sini nih. Batasnya tuh mulai munculnya rambut ini wajah sampai sini. Berarti jenggot ini, saya ada jenggotnya, Ibu nggak ada. Jenggot ini termasuk yang harus dicuci, dibasuh. Jadi di sela-sela gitu kalau tebal. Nah kalau Ibu ya selesai sini aja. Ya. Kemudian itu 3 kali. Kemudian beliau setelah mencuci muka, maka beliau mencuci tangan hingga siku 3 kali. Ya. Mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali. Jadi cara mencuci gimana, Bu? Ini air ngalir, cuci dari ujung. Ini rasain gini sampai siku. Ini sekali, 1 kali, kemudian basahin lagi 2, kemudian baru 3. Setelah kanan selesai 3 kali, baru kiri 3 kali. Ini benar. Ini dipraktekkan sama siapa? Utsman bin Affan. Paham, Bu? Selama ini gimana Ibu-Ibu? Nah, jadi kurang tepat kalau orang gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kurang sesuai sunnah. Ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Utsman bin Affan gimana, Bu? Kanan dulu 3 kali. Dan ini betul-betul basah ya. Betul-betul, maksudnya betul-betul kena air semuanya sampai siku. Jangan sampai ini masih keren, jangan. Ya. Kemudian yang kiri 3 kali. Nah, untuk model gayanya bebas. Gayanya gimana? Mau dari ujung sini ke sini atau dari sini ke sini bebas. Jelas, Bu? Jadi nggak harus sini gini. Bahkan seandainya Ibu wudunya pakai apa namanya? Gayung atau pakai ember, itu ambil gini, ciduk gini kan ngalir dia. Langsung diginiin. Bisa. Yang penting basah. Karena mencuci itu harus basah. Nah, saya tambahin tadi. Kalau kita wudunya keran, insya Allah mudah. Kan gitu, nggak masalah. Tapi kalau wudunya kita pakai ember atau pakai gayung, itu untuk cuci tangan yang pertama tadi, kalau bisa di luar ember. Di luar cuci di luar dulu. Baru kalau untuk masalah kumur-kumur, ngambilnya langsung nyiduk pakai tangan gitu nggak apa-apa. Karena tangannya sudah bersih tadi. Di awal sudah dicuci. Ya, karena kalau kita habis tidur kita nggak tahu tangan kita kemana, kita nggak tahu. Ya kan? Makanya cuci tangan dulu. Urutan wudhu itu cuci tangan. Kemudian apa tadi? Kumur istinsak, keluarin, sedot, keluarin. Kemudian cuci muka. Terus tadi tangan kanan 3 kali, tangan kiri berapa? 3 kali. Setelah itu beliau mengusap kepala berapa kali? 1 kali. Lihat, kepala 1 kali.
dan mengusap, bukan keramas. Apa bedanya mengusap? Tadi air ambil dan basah, dibuang, kemudian baru kita usap ini, ya, usap ke depan sampai belakang, maju lagi, baru apa? Cuci telinga. Dan itu cukup 1 kali, jadi jangan 3 kali, enggak, sekali saja. Paham? Ini lepas-lepas peci nggak apa-apa ya. Praktek sekalian. Setelah kepala diusap, maka beliau apa? Mencuci kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Jadi caranya gimana? Ini kaki ya. Kemudian sampai kaki. Sampai apa? Saya berdiri dikit ya apa-apa gue. Ini nih. Mohon maaf, angkat. Ini kaki kita cuci sampai ini. Ini mata kaki kanan kiri. Dan semua ini harus basah. Harus apa? Harus basah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, wailun lil a'qabi minan nar. Kecelakaan neraka bagi orang yang masih kering sininya. Tungkaknya ini apa nih? Masih kering. Karena orang kadang wudu cuma di kan Bu? Nah, ini kurang tepat. Wudu harus betul-betul, bahkan disebutkan dalam hadis itu ada pakai tangan bebas. Kalau tangannya bebas, kanan atau kiri bebas, cuman maksudnya gini, kemudian di sela-sela ini menyela-nyela jari. Ini 3 kali, jadi 1 kali, atau modelnya bisa kayak gini, atau dari atas gini bebas. Yang jelas semua ini basah dan ini di sela-sela. Ya. Kemudian ini 3 kali, baru ini 3 kali. Jadi nggak usah gini Bu, olahraga Ibu nanti. Ya, baik. Nah, setelah mencuci kaki kanan 3 kali, beliau mencuci kaki kiri juga 3 kali. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti cara wuduku ini. Dan setelah beliau berwudu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dan tidak menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara dunia, dalam 2 rakaat itu niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa artinya? Berarti tata cara wudu yang diterapkan oleh Utsman bin Affan itulah wudunya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan siapa yang melakukan wudhu kayak tadi itu, lalu dia sholat 2 rakaat, ini disebut sholat sunnah apa? Wudhu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak juga, kalau habis sholat wudhu, habis wudhu dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah wudhu. Barang siapa yang wudhu dengan bagus seperti tadi, lalu dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Khusyuk itu apa? Dia memperhatikan sholatnya, menghayati bacaannya, dia tidak memikirkan jemuran, masakan, utang, listrik, nggak usah mikirin. Urusan dunia tinggal dulu. Dia khusyuk sholat, insya Allah dengan itu Allah akan ampuni semua dosanya. Mau diampuni Bu? Mau. Inilah tata cara yang sempurna. Ya, ulama mengatakan wudhu seperti ini adalah wudhu yang paling sempurna yang dilakukan oleh seseorang yang hendak melaksanakan sholat. Nah, kemudian kita ringkaskan. Jadi kalau mau wudhu gimana Bu? Pertama, hadirkan niat dalam hati. Niat itu keinginan dalam hati. Ibu mau sholat apa? Mau wudhu apa? Mau wudhu gitu. Mau wudhu, mau sholat zuhur, mau sholat apa? Asar. Ya, kemudian ucapkan kalau mau mulai, ucapkan Bismillah. Jadi Bismillah, buka kerannya kalau mau buka jangan pol-polan Bu. Habis nanti airnya. Ya, ibu wudhu toronnya habis. Ya, itu. Jangan habis-habisan. Jadi bukanya sekedarnya saja. Jangan berlebihan. Ya, irit, hemat. Kemudian cuci tangan sampai pergelangan dengan menyela-nyela jari jemari sebanyak 3 kali.
Nah, kalau untuk tangan ini 3 kalinya gimana? Ini sepakat. 1, kemudian 2, kemudian 3. Jelas? Ini 3 kalinya kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah itu berkumur-kumur, ambil air baik dari apa tadi? Keran ataupun dari ember, boleh Bu. Nah, ini kadang bertanya nih, kadang wudhu di kamar mandi gimana Ustaz? Boleh. Ya, boleh wudhu di kamar mandi tapi bismillahnya di luar. Ya. Makanya kalau wudhu akhwat perempuan itu kalau bisa tertutup. Karena dia bakal buka apa? Kerudungnya dibuka biar sempurna. Ya. Kemudian apa tadi? Ambil air, kemudian pakai tangan kanan, berkumur-kumur, ambil sebagian air masukin ke mulut, sebagian ambil air masukin ke hidung. Dihirup itu namanya istinsyak, lalu keluarkan, itu namanya istinsar. Jadi istinsyak itu nyedotnya, istinsar mengeluarinya. Intinya coba usahakan Bu. Nah, ini nanti prakteknya panitia diperhatikan. Sudah keluarin. Ya, kumur-kumurnya kumur-kumur biasa, insya Allah. Ya, itu dilakukan berapa kali? 3 kali. Setelah itu cucilah wajah dengan sempurna 3 kali. Tadi kalau mencuci wajah, ambil isapan gini, ya, semuanya. Jadi tidak sekedar apa? Tidak sekedar gini. Sambil digosok-gosok nggak apa-apa Bu. Sambil di apa? Gosok. Ini 3 kali. Setelah itu cuci tangan kanan dari ujung sampai mana? Ujung jari sampai siku 3 kali. Lalu cuci tangan kiri dari ujung sampai dari ujung jari sampai siku 3 kali. Sampai tadi ya. Ini 1, 2, 3 kiri. 1, 2, 3. Bisa Bu? Lengannya dicincang apa? Digulung. Ya. Kalau Ibu mau melebihkan ini, kan sebenarnya batasnya sampai mana? Sampai siku. Kalau Ibu lebihkan itu lebih baik. Ya, lebih itu nggak apa-apa. Dan semua anggota tubuh ini Ibu-ibu semuanya, ini akan berubah menjadi putih bercahaya ketika kita nanti dibangkitkan di hari kiamat. Jadi seperti itu. Semua anggota tubuh ini Bu. Kita yang sekarang coklat-coklat, sekarang hitam, besok putih semuanya. Ya. Bercahaya bahkan. Lampu kalah. Ya. Terus habis tangan lalu apa? Usaplah kepala dan 2 telinga 1 kali. Lihat, dimulai dari kepala bagian depan hingga tengkuk, lalu tarik ke depan lagi. Setelah itu usap telinga dengan meletakkan jari telunjuk di dalam telinga dan ibu jari dari bagian luar. Biar jelas praktekin aja Bu ya. Ambil air, lalu dibuang airnya. Tangan kita masih basah. Caranya ambil gini, perhatiin Bu. Gini. Kemudian bawa ke belakang sampai ke tengkuk ini Bu, leher ini sampai sini, kemudian maju lagi, bawa ke depan, lalu setelah itu jari telunjuk masukin ke telinga, jari jempol, ini jempol ya, ibu jari ini di belakang, diputar ke depan. Jelas Bu? Ini yang sempurna. Ya tadi, kalau ibu-ibu sebenarnya kalau mau aman itu di tempat tertutup. Biar apa? Mengusapnya dengan sempurna. Walaupun ada ulama yang berpendapat bahwa cukup mengusap kerudung pun tidak mengapa. Mungkin Ibu pernah dengar fatwa ini. Ya. Kenapa? Dikiaskan kepada sorban. Dulu Rasulullah SAW pernah waktu pakai sorban kan kalau mau dilepas susah, ribet.
Makanya dia apa? Cukup diusap saja. Nah, cuman kalau ibu mau lebih hati-hati dan lebih sempurna, itu apa? Sudah, cari kamar mandi, tertutup, aman. Alhamdulillah ini di Masjid Al-Abror, WC kamar mandi, WC akhwat bisa ditutup, itu lebih bagus. Tapi kalau mau sempurna tadi Bu, lepas kerudungnya, kemudian itu lebih sempurna. Nah, pertanyaan juga, rambut ibu kan panjang kan? Ya, apakah semua rambut itu diginiin? Enggak. Cukup kepala aja Bu. Cukup rambut yang sampai di sini doang. Iya, nggak usah gini, wah dipanjangin itu nggak usah. Gini aja sini, sudah sampai sini, balik lagi. Jelas? Karena apa? Allah kan berfirman, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Bukan semua rambut gitu, enggak. Jelas? Jadi cukup sebagian ini, balik. Setelah muka dan setelah kepala dan telinga, barulah apa? Cuci kaki sampai mata kaki dengan menyala-nyala jari jemari, lalu pada kaki kanan 3 kali, lalu kaki kiri 3 kali. Seperti tadi ya, kakinya betul-betul disempurnakan tadi Bu. Mohon maaf, jadi kadang bahkan laki-laki juga kadang cukup keran ngalir gini dia gini. Kurang sempurna Bu. Kalau nendang bola gini nggak apa-apa Pak. Cuman kalau wudu nggak bisa. Itu harus diginiin, usap. Kalau nggak pakai gayung, kita pakai gayung kan diginiin. Nah, jelas? Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Untuk kaki ini Bu, kaki ini ada keringanan bagi orang yang pakai sepatu, buat sepatu khuf namanya. Khuf itu sepatu kayak tentara itu loh, yang sampai nutupi mata kaki. Nah, kalau orang pakai sepatu boot seperti itu dan dia kesulitan untuk melepas ketika mau wudu, maka sebenarnya gini, sebelum dia pakai sepatu itu, maka hendaknya dia wudu sempurna dulu, seperti yang kita ajarkan tadi. Lalu dia pakai sepatu, kaos kaki dan sepatunya, lalu dia gunakan untuk aktivitas. Nah, kalau menjelang mau sholat, dia mau sholat dengan menggunakan sepatu itu tanpa dilepas, boleh atau tidak? Boleh. Kalau dia mau sholat dengan sepatu itu tanpa dilepas, maka silahkan wudu seperti biasa tadi, tangan, kumur-kumur, muka dan seterusnya. Tapi ketika mencuci kaki, cukup dia main diusap sepatunya, bagian atas Bu, bukan bagian bawah. Ini al-mashu alal khuffaini, mengusap sepatu. Cukup dengan itu cukup Bu. Tapi syaratnya sebelum pakai sepatu tadi apa? Sudah wudu dulu. Nah, sebagian ulama mengatakan termasuk yang pakai kaos kaki. Kalau dia sholatnya pakai kaos kaki, yang kaos kaki itu bisa menutup mata kakinya, maka bisa kayak gitu juga. Menurut Ibu enak atau tidak? Silakan, itu keringan yang dibolehkan. Sebenarnya asal dalilnya adalah berkaitan dengan sepatu yang memang kesulitan dia untuk melepas kalau mau melaksanakan sholat, tapi dikiaskan kepada kaos kaki itu. Sehingga sebagian ulama mengatakan kaos kaki pun cukup diusap depannya. Tapi sekali lagi Bu, itu keringanan. Kalau Ibu bisa lebih sempurna, kenapa harus pakai yang tidak sempurna? Jadi kalau mau lebih aman, lepas, cuci, lebih bersih. Nah, setelah itu wudu selesai, maka bacalah doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tambahan. Kalau itu doang Ibu nggak apa-apa, itu udah bagus. Kalau mau ditambahin bawahnya, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, kalau dilihat riwayat At-Tirmidzi hanya sampai situ Bu.
Adapun tambahan waj'alni min ibadika sholihin, itu riwayatnya kita tidak tahu. Jadi cukup kita pakai yang apa? Ada hadisnya aja. Jelas, Bu? Doanya hafal ya. Minimal ini aja. Ada doa lain ada, tapi ini dulu. Bareng-bareng, Bu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, ada juga sebenarnya doa satu lagi. Doanya kayak doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan demikian selesai kajian. Nah, itu doanya. Doanya kayak kafaratul majlis itu, Bu. Nah, jelas? Gampang, Bu? Jadi kalau misalnya, oh kok beda seperti yang saya terapkan? Ya beda memang. Mungkin dulu kita belum belajar, kita ikut-ikut doang. Nah, sekarang kita coba belajari dari dalil-dalil yang yang benar. Ya, pelan-pelan, Bu ya. Nah, apa pembatal wudhu? Saya sebutkan cuma 5 doang. Yang pertama, semua yang keluar dari kubul, kemaluan depan, dan dubur, kemaluan belakang. Tadi, kentut, kencing, buang air besar, buang air kecil, dan semua yang keluar dari depan, menstruasi, nifas, madhi, mani, wadi, itu semuanya apa, Bu? Membatalkan wudhu. Yang kedua, tidur pulas hingga hilang kesadaran, apalagi tidurnya terlentang. Nah, kayak ada ini kalau tidurnya nyenyak sudah batal, wudhunya batal. Tapi kalau posisinya duduk gini, biasanya bapak-bapak Jumat nyenyak sudah, sakinah mawaddah warahmah. Tenang tidur, atau lagi kajian tidur gini. Nah, kalau posisi seperti itu, ya, dulu pernah kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau terlambat datang ke masjid waktu sholat Isya. Para sahabat nunggu sampai ada yang mendengkur, ngorok, Bu. Orang kalau ngorok itu biasanya apa? Pulas. Kadang dia masih dengar sedikit-sedikit, ya. Tapi setelah itu Rasulullah SAW datang langsung qomat dan para sahabat langsung sholat, nggak wudhu lagi. Kenapa? Karena posisinya duduk. Kalau posisi duduk itu, mohon maaf, dubur itu tertutup. Berbeda kalau terlentang. Kalau terlentang itu terbuka. Itu keringanan. Bagi kalau dia punya gini masih aman. Cuma kalau ragu, ya mending keluar wudhu. Cuma secara syariat dibolehkan. Ya khusus yang duduknya gini, Bu ya. Nah, kemudian yang ketiga, hilang kesadaran karena mabuk. Mabuk, Bu, ini mabuk itu bukan mabuk kalau ibu naik kendaraan mabuk itu, bukan. Mabuk itu maksudnya apa? Minum minuman keras, keriangan, ngefly, narkoba dan seterusnya. Itu haram semuanya dan itu mabuk batal. Atau pingsan, ya karena mungkin kajian padat, terus AC-nya udaranya panas dan seterusnya, pingsan, maka batal wudhunya. Atau gila, tiba-tiba mungkin itu kan hilang, nah itu batal. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan dengan syahwat atau tanpa syahwat, ini batal, Bu. Ibu udah wudhu, tiba-tiba anak ibu apa? Ya kan? Ibu ke kamar mandi, bersihin dulu, ya. Itu ibu menyentuh kemaluan anak itu batal. Paham? Apalagi kemaluan sendiri atau suami. Ini hukum syar'i, jangan di ini ya, biar nggak ada pertanyaan lagi. Semuanya batal. Sengaja atau tidak sengaja. Kemudian syahwat atau tanpa syahwat.
Kalau ada penghalang, nggak batal, Bu. Ini kalau kontak langsung, kulit dengan kulit. Paham ya? Tapi kalau ada kain, Ibu nyentuh ini, ya nggak batal. Jelas? Jelas. Paham ya? Kemudian makan daging onta. Ada yang pernah, Bu? Ya pernah, mungkin umrah atau haji ya. Yang belum umrah, semoga Allah berikan rezeki untuk bisa umrah. Yang belum haji, semoga Allah berikan rezeki untuk bisa haji. Karena umrah dan haji itu ada nisab, ada nasib. Ada haji nisab, itu karena orang kaya, punya uang, kemudian bisa mendaftar haji. Itu haji nisab. Ada haji nasib. Tiba-tiba ada orang datang, Bu, mau umrah nggak, Bu? Mau haji nggak, Bu? Nah, jalan. Pakai biaya sendiri. Atau dibiayain. Atau mungkin tiba-tiba, ya tadi, ibu, misalnya ada kenalan lama datang, ingat nggak saya? Gini-gini ini. Oh, saya udah punya ini. Ya udah. Ibu mau umrah nggak? Mau haji nggak? Langsung dapat. Atau tiba-tiba ibu digusur rumahnya, dapat uang banyak, bisa haji. Loh, mau digusur, Bu? Ya, nasib itu nasib. Haji nasib. Yang penting ada niat dulu, Bu ya. Niat dulu, ingin haji, ingin umrah. Kalau kejadian atau tidak itu kita serahkan kepada Allah. Lihat, di sini nggak disebutkan menyentuh lawan jenis. Karena pendapat yang kuat, wallahu a'lam, bahwa menyentuh lawan jenis itu tidak membatalkan wudu. Ya. Jadi ibu wudu mau sholat ke masjid, lalu papasan sama orang laki-laki, atau salaman sama suami, dicium sama suami, batal atau tidak? Yang betul tidak batal. Karena pernah kejadian, iya, mazhab Syafi'i mengatakan batal, betul. Tapi pernah ada hadis, Bu, bahwa Rasulullah SAW pernah wudu mau menuju ke masjid, lalu beliau mencium siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mencium, sentuh kan, lalu beliau langsung sholat dan tidak wudu lagi. Dan sebenarnya pendapat ini, Bu, lebih enak, Bu. Ibu kalau nanti umroh atau haji, kalau harus ngambil pendapat tadi batal, susah, Ibu. Karena di sana mau tawaf, mau sholat, itu nggak kayak di Al-Abror atau nggak tahu di masjid di sini. Ya, laki-laki dipisah, perempuan dipisah, enggak. Di Masjidil Haram itu jalannya bareng-bareng, laki perempuan bareng-bareng, dan seringnya berdesak-desakan. Ya, secara dalil tadi lebih kuat bahwa menyentuh itu tidak batal, dan secara praktek lebih mudah. Jadi kalau ibu umrah itu mau berangkat nih Masjidil Haram itu, Bu, kalau ibu di sini batal, wudunya di samping situ, ya kan? Kalau di Masjidil Haram itu ini besar, ibu harus keluar lagi jauh, Bu. Udah gitu nggak di atas, turun ke lantai bawah karena ya repot. Makanya pendapat paling enak secara dalil dia lebih kuat, secara amalan lebih enak. Dan Rasulullah SAW sendiri, beliau tadi nyentuh Aisyah tidak batal. Sekarang setelah wudu kita akan sholat, dan Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bisa kan kita jauh nggak ketemu Rasul, masa kita bisa melihat? Memang kita nggak bisa lihat, cuman kita lihat riwayat-riwayatnya para sahabat ketika melihat Rasulullah SAW sholat itu seperti apa, kita coba praktekkan seperti itu. Makanya ada banyak buku tentang hal ini, judulnya Sifat Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditulis oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dan juga ulama yang lain juga nulis yang sama. Nah, ringkasnya saya bawakan ringkasannya, Bu, biar lebih mudah dipraktekkan. Pertama, hadapkanlah
badanmu ke arah kiblat. Kiblat itu Ka'bah itu. Kalau kita sedang di Masjidil Haram, itu Ka'bah kelihatan ya. Dia di tengah. Makanya semuanya mengarah ke satu arah. Ya, maksudnya ke Ka'bah itu maksudnya. Sehingga safnya mutar. Semakin jauh, maka semakin apa? Ya nggak kelihatan. Makanya bagi yang sholatnya di Masjidil Haram dan dia bisa lihat Ka'bah, maka dia bisa langsung hadapkan ke Ka'bah. Adapun yang tidak melihat Ka'bah seperti di Indonesia ini, atau mungkin masih di cuman di Medina, di mana itu kan nggak lihat Ka'bah, maka hadapkan ke arah Ka'bah, arahnya. Alhamdulillah Islam kita sudah modern, sudah mudah pakai apa? GPS, ya, pakai kompas, lebih canggih dari kompas, Pak. Sudah pakai apa? Itu GPS itu, Google Map itu loh. Nah dari sana bisa ditarik garis lurus. Oh, masalah benar sudah sesuai sesuai kiblatnya. Jadi sudah modern, itu sudah distandarisasi. Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan itu. Makanya yang mau bangun masjid, ibu-ibu mungkin mau sedekah bangun masjid, dicek dulu Ka'bahnya, kiblatnya itu sesuaikan. Panggil yang ahli, sesuaikan. Baru kita sholat di sana, insya Allah sesuai, ya. Jadi hadapkan ke kiblat, kemudian berdiri, Bu. Posisi sholat yang berdiri. Tapi kalau nggak mampu berdiri gimana Ustaz? Maka duduk. Nggak mampu duduk juga, maka sambil tiduran. Ini biasanya orang-orang yang sakit, ya, sakit-sakit tertentu, dia nggak bisa berdiri, ya udah, dia lakukan sesuai yang dia mampu saja. Kemudian menghadap sutra itu, Bu. Berdiri di dekat sutra. Jadi kalau mau sholat ibu-ibu, kasih sutra. Sutra itu apa? Benda pembatas yang tingginya itu sehasta ini. Siapa itu namanya? Hasta. Ini segini tingginya. Adapun lebarnya bebas. Rasulullah SAW dulu pernah pakai tombak. Tombak itu kan kayak gitu tuh. Ya, tapi tingginya minimal ini. Bisa kita pakai tembok, bisa pakai meja, bisa pakai tas, bisa pakai orang. Intinya kalau kita sholat jangan di belakang, jangan terlalu jauh dari sholat. Ini sering mengganggu orang yang mau masuk masjid. Kadang mau masuk masjid, tiba-tiba sholatnya di tengah-tengah gini, Bu. Akhirnya orang mau lewat depan nggak bisa, karena kita dilarang melewati orang yang sedang melaksanakan sholat. Makanya orang yang sholat harus ada sutra di depannya, pembatas itu. Fungsinya apa? Tadi biar kita nggak diganggu sama orang lewat. Kemudian yang mau lewat pun bisa di belakang sutra tersebut. Jelas, Bu? Baik. Itu kalau sholat sendirian. Tapi kalau sudah bersama-sama imam, maka kita tidak perlu pakai sutra. Cukup imamnya saja. Kemudian hadirkanlah niat dalam hati, tentukan sholat yang ingin engkau dirikan. Jadi cukup kita mau sholat zuhur, kita niatkan sholat zuhur. Nah, kemudian angkat kedua tanganmu sejajar dengan pundak atau telinga. Jadi ada dua pilihan, Bu. Bisa sejajar dengan telinga, bisa sejajar dengan pundak. Ketika takbir dulu, Allahu Akbar, itu bisa sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Tangannya tidak terlalu melebar, gini juga enggak? Gini, menghadap ke kiblat, tidak terlalu lebar, tidak juga terlalu rapat. Jadi gini aja, sedang aja. Ya, biasa saja. Normal aja, biasa. Dan tidak perlu ada gini-gini. Ya. Dan tidak pula gini-gini. Atau gini-gini, jangan. Ya. Enggak. Jadi kita mau sholat, ya. Jadi angkat kedua tangan sejajar dengan pundak,
atau sejajar dengan telinga. Kemudian bertakbirlah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada, dan arahkan pandanganmu ke lantai tempat sujud. Jadi gimana Bu prakteknya? Allahu Akbar. Nah, untuk posisinya tadi Bu, untuk ininya ada dua, sejajar dengan telinga atau sejajar dengan dada. Pundak, ya pundak, ya pundak, ya pundak, telinga atau pundak. Kemudian ketika Ibu turun sini misalnya ke dada, ke arah dada aja, bisa gini, bisa gini, bisa gini, bukan di leher ini, bukan Bu ya, di sini dada aja, biasa aja. Posisi tangan itu bisa di sini seperti ini, atau bisa pegang, atau di sini. Kelihatan nggak Bu? Bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Jelas? Enaknya mana silakan Bu. Jangan ketukar ini gini. Nah ini tolong ajarkan ke anak-anak juga. Ibu punya anak, punya cucu, ajarin juga kayak gini. Allahu Akbar gini nak. Atau kalau gini. Ini bisa disesuaikan dengan kanan kiri kita Bu. Kalau kita berjamaah kadang kan orang terlalu mepet gitu. Akhirnya, wah gini nih. Ya jangan gini Bu ya. Gini aja. Gini. Atau gini. Nah untuk ukuran tinggi rendahnya itu juga bebas. Yang penting masih di dada aja. Gini. Tergantung nanti kalau ini masih luas, lebar, jelas Bu? Nah, setelah gini, kemudian pandangan mata kita kemana? Jangan gini Bu ya, jangan kanan, jangan kiri, jangan lihat atas. Kalau Ibu sedang sholat di Masjidil Haram, itu Ibu boleh lihat ke Ka'bah. Makanya Ibu perhatikan imam Masjidil Haram, kalau lagi imamin kemana mukanya? Sana, Ka'bah. Lihat Ka'bah itu. Tapi kalau kita di jauh seperti ini, kita lihat ke tempat sujud. Nah itu lebih khusyuk. Nah, kemudian baca doa istiftah di antaranya. Ini salah satunya Bu ya. Masih banyak doa yang lain sebenarnya. Ini yang terkenal. Riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma, saya baca Ibu tirukan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was sarji wal barad. Ini kalau Ibu hafal doa lain yang memang ada hadisnya tidak mengapa. Seperti apa? Yang lain ada yang hafal? Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati dan seterusnya. Ya, nggak apa-apa, itu ada hadisnya. Ada juga Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Ya, versinya banyak Bu. Selama Ibu dapetin ada hadisnya, amalkan. Gitu aja, ya. Jadi ini salah satu aja saya sebutkan. Kemudian setelah itu Ibu baca ta'awudz, isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini juga ada dua versi Bu. Bisa pakai ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada satu lagi lebih panjang dikit. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ada yang hafal ini? Enggak. Itu versi lebih panjang, ada hadisnya Bu. Jadi gini Bu, mohon maaf, saya kasih gambaran.
beberapa hukum dalam Islam itu ada perbedaan, ya kan? Tapi ada juga, maksudnya perbedaan itu ada yang modelnya variasi. Ibu bisa milih seperti ini. Ustaz kok beda doanya, istiftahnya? Iya, memang ada beberapa variasi atau varian. Ada modelnya banyak, istiftahnya banyak, ta'awudnya juga banyak tadi. Ada yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada juga yang a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yang penting dalilnya ada dan sahih, gitu aja Bu. Jelas Bu ya? Ini nggak usah pusing lagi. Baik. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara lirih. Nah ini kalau imam, ini juga ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dikeraskan, ada yang mengatakan dilirihkan. Tapi semuanya harus tetap membacanya. Ya. Setelah itu baru membaca surat Al-Fatihah. Ya, dibaca dengan baik dan benar. Ya, kita coba baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dari sini ini lirih, Bu. Enggak, lirih itu gimana sih? Enggak kedengeran sama sampingnya. Nah, gitu. Sebagian berpendapat Bismillahirrahmanirrahim dikeraskan. Makanya ada imam yang mengeraskan Bismillah, ada yang tidak. Nah, yang kemudian waktu Al-Fatihah, Alhamdulillah itu baru mulai dikeraskan. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis itu imam dan makmumnya baca apa? Amin. Nah, seperti itu. Ibu-ibu perhatikan coba. Saya kita tadi baca Al-Fatihah. Seperti itu cara baca Ibu. Jadi jangan buru-buru. Makanya kalau sholat 2 rakaat atau bahkan 23 rakaat cuma 7 menit itu Al-Fatihahnya khawatirnya enggak kena. Terlalu kecepatan Bu. Sholat itu harus tumakninah. Baca Al-Fatihah tadi, kayak tadi itu bacanya. Pelan-pelan. Jadi sholatnya lama Ustaz? Ya agak lama memang. Tapi insya Allah lebih menikmati sholat itu. Makanya sholat jangan buru-buru. Kemudian kita baca surat. Ya, atau ayat. Bahkan ibu seandainya baca 1 ayat pun tidak mengapa. 1 ayat kursi. Kan? Enggak mengapa. Tapi jangan cuma baca Yasin, Allahu Akbar, gitu. Atau Nun, Alif, Lam, Mim, Allahu Akbar. Enggak. Sempurnakan. Kalau bisa ayat yang memang ada arti yang lengkap. Seperti ayat kursi, gitu ya. Atau ayat tentang utang. Ibu pernah baca ayat tentang utang enggak? Enggak tahu. Wah, utang itu kan urusan panjang, Bu. Ayatnya juga panjang. Di surat Al-Baqarah, Ibu buka halaman terakhir. Lembar terakhir itu ya, kalau yang ibu hafalkan amanar rasul bima unzila ilaihi itu sebelah kiri, sebelah sini. Yang lillahi ma fis samawati itu sebelah sini Bu. Sebelah sini itu tentang utang Bu. 1 halaman penuh itu 1 ayat. Berarti menunjukkan utang itu urusannya panjang, rumit. Nah, jadi 1 ayat pun tidak mengapa. Atau ibu membaca surat pendek Al-Ikhlas lalu ruku, nah itu nggak apa-apa. Jelas Bu? Setelah itu diam sejenak. Kemudian itu tentang bacaannya. Kalau bacaan surat-surat ini memang kalau imam ya dibaca keras, tapi kalau makmum cukup mendengarkan saja. Termasuk Al-Fatihah itu makmum cukup mendengarkan saja. Kalau waladdallin baru amin bareng-bareng. Nah,
Setelah sholat misalnya minal jinnati wan nas, ibu diam sebentar, baru Allahu Akbar. Nah, untuk rukuk ke bawah itu gimana? Allahu Akbar tadi, angkat tangannya, bisa yang sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu atau pundak. Kemudian turun, ya, turun, posisinya berapa derajat ini? 45 derajat. Nah, kemudian Bu, letakkan kedua telapak tanganmu pada kedua lutut. Jadi pada lutut Bu, sini Bu. Bukan di paha, bukan pula di betis, apalagi di kaki. Mau senam Bu ini. Ya, jangan. Di sini Bu. Ya, di lututnya, lutut ini. Ada tempurung ini. Nah, iya Bu. Kemudian lihat caranya, jari-jari terbuka, ya, mantap dan menggenggam Bu, kayak kita mencengkeram Bu. Jadi nggak merosot, gini. Jadi bukan gini, ya, tapi gini Bu, kelihatan ya, jelas Bu. Kemudian lihat, jauhkan sikumu dari lambung badanmu. Jadi nggak gini Bu, tapi gini, agak direnggangin dikit, ya. Kemudian punggungnya lurus. Udah lurus belum nih? Saya nggak tahu. Lurus. Kepalanya gimana? Jangan gini, jangan pula gini. Jadi sejajar gini aja Bu. Lurus ya nih. Bahkan seandainya ini ada gelas, taruh sini, nggak jatuh. Ya, ini nggak bisa diterapkan dengan benar kalau kita nggak tumanina, nggak tenang. Kalau ibu buru-buru, Allah Akbar gitu kan, yang itu, yang ngebut itu nggak bisa. Ini betul-betul harus tenang, ya. Iya, ngejar-kejaran. Rukuk dengan tumanina Bu, harus tenang, ya, sampai betul-betul lurus. Kemudian salah satu doanya di sini saya carikan yang paling ringan. Subhana rabbiyal azim. Nah, ada yang versi sampai sini dulu Bu. Kita bawakan yang pendek aja Bu, biar gampang. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Maksudnya gimana? Ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, nggak boleh baca Quran. Nggak ada juga kayaknya. Mana ini larangan, ada larangannya, nggak boleh baca Quran. Setelah itu bangkit dari rukuk i'tidal sambil ngangkat kedua telapak tangan. Jadi habis dari rukuk itu angkat kedua tangan gini. I'tidalnya Bu. Ibu naik sama, bisa gini, bisa gini. Nah, ada 2 pendapat di sini Bu. Ada yang mengatakan habis gini langsung sedekap, ada ya. Ada juga habis gini langsung lurusin aja. Atau i'tidal berdiri habis rukuk itu. Nah, baca apa waktu naik ini Bu? Sami'allahu liman hamidah. Doa yang paling ringan habis itu adalah ini. Rabbana walakal hamdu. Ada yang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada yang panjang, ada yang mil as-samawati dan seterusnya. Cuma kita bawakan yang ini dulu. Biar enggak kepanjangan Bu. Asal nanti. Ya. Rabbana walakal hamdu. Jadi sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Sampai situ dibaca berapa kali Bu? Enggak, sekali. Sekali doang Bu. Sekali aja. Setelah itu turun bertakbir tanpa ngangkat tangan. Ya, turun Allahu Akbar sujud. Nah, di sini dikatakan dahulukan dengan meletakkan kedua tanganmu di atas lantai sebelum kedua lutut. Memang di sini saya ambilkan pendapat yang kuat Bu ya. Ada yang berpendapat lutut dulu. Pernah dengar Bu? Ya, jadi ada 2 pendapat di sini memang. Ada yang bilang tangan dulu, ada yang bilang lutut dulu. Maksudnya apa Ustaz? Kita setelah i'tidal gini, Rabbana walakal hamdu. Ketika sujud itu ada yang lutut ini tangan dulu. Ya.
Ada yang lutut dulu. Kalau lutut gini, tangannya biasa. Ya. Dua-duanya kuat itu. Cuman ibu lihat yang paling mudah bagi ibu mana? Kalau saya pribadi berpendapat yang lebih afdol ini tangan dulu. Tergantung bu. Kalau kaki masih kuat, lutut dulu enak tuh. Tapi kalau udah asam urat sudah ini repot. Jadi kalau udah tua kayaknya lebih mudah mana? Tangan. Alhamdulillah. Itu pendapat lebih kuat juga. Memang ini sekali lagi bu, ini dua pendapat yang kuat. Ulama-ulama berpendapat tentang ini, termasuk Ustaz juga dua-duanya masih ya kuat-kuatan. Cuman kalau saya pribadi lebih mengeluarkan tangan dulu. Jadi gimana? Berdiri, Allahu Akbar, tangan langsung sujud. Ya. Itu jelas. Ini untuk orang tua lebih enak sebenarnya. Karena nggak terlalu ngoyo di lututnya. Ya, kemudian ya, setelah itu bu, lihat posisi sujudnya. Bentangkan telapak tangan. Jadi telapak tangannya itu dibentangkan. Rapatkan semua jari-jari tangan. Lihat bedanya. Kalau sujud jari-jarinya apa bu? Rapat dan hadapkan ke arah kiblat. Hadapkan ke arah kiblat dan letakkan sejajar dengan kedua pundak atau kedua. Bisa gini. Waktu sujud ini bisa gini. Jelas? Nah, hadapkan ke arah kiblat dan letakkan sejajar kedua pundak atau kedua telinga. Tempelkan hidung dan dahi, penting bu. Hidung dan dahi ini nempel dua-duanya. Walaupun kita nggak mancung, nggak apa, harus usahain apa? Nempel. Ya, nempel ke ubin sejadah, pokoknya tempat sujud. Hidungnya juga bu. Nggak usah khawatir tambah pesek, nggak. Aman bu. Jadi santai aja bu. Jadi karena Rasulullah bersabda, ya, menjelaskan bahwa sujud itu harus menempelkan 7 anggota badan. Kita hitung bu, dari bawah ujung jari-jari kaki itu berapa? 2. Kemudian ujung lutut berapa? 2. Lalu tangan 2. Jadi berapa itu? 6. Muka wajah itu dianggap 1 dan satunya sepaket antara hidung sama dahi. Jadi dua-duanya nempel bu. Gini nempel, betul-betul nempel. Nah kalau kacamata ini mengganggu, dilepas. Jelas? Jadi jangan sampai kita gini, ini sujud nih, gini doang. Jangan. Nggak masalah bu, make upnya hilang dikit di sini nggak apa-apa. Itu. Ya. Jadi hidung juga harus nempel. Nah, tegakkan kedua telapak kaki, letakkan ujung jari jemari ke tanah dan hadapkan ke arah kiblat. Ini agak rumit dikit. Jadi gini bu, tadi tangannya gimana? Hidung tadi sudah. Tegakkan kedua telapak kaki. Ini kan tegak ini. Kelihatan nggak ya? Saya sampai aja bu ya. Ya, gini, tegakkan. Terus ini usahakan menghadap kemana jari jemarinya? Kiblat. Ini kalau ibu bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kadang kalau gemuk susah. Jelas? Saya ulangi dari atas. Kita tidak, kemudian mau rukuk gimana tadi? Gini. Gini. Jadi seperti ini bu. Nempel. Semuanya nempel. Kemudian ini ke samping gini. Ini kalau sendirian bu. Tapi kalau ibu berjamaah dirapetin biar nggak ganggu siapa? Tetangganya. Tapi lihat kakinya ini. Nah, ya kakinya berdiri. Terus ini kalau bisa dirapatkan. Kalau bisa dirapatkan biar lebih sempurna. Ya.
Jangan gini Bu, mohon maaf, jangan terlalu jauh gini, ya. Besar. Jangan terlalu dekat gini Bu. Jelas? Jadi kita sedang-sedang aja. Sedang-sedang aja. Gini aja cukup. Ini Ibu gini mau bermenit-menit aman kuat insyaallah. Tapi kalau Ibu terlalu gini, pegel nanti. Jelas? Hah? Oh iya, ini juga. Tangannya jangan gini Bu. Sikunya jangan nempel ke tanah. Jelas? Jadi gimana? Ibu-ibu gini aja. Ini kalau jamaah sama segala jamaah mepet, kalau sendirian gini. Jidatnya nempel sama hidung. Iya. Insya Allah nggak bikin make upnya hilang Bu, aman Bu. Nah, waktu sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Ini paling pendek. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Paling mudah aja. Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Atau doa-doa zikir yang lainnya ada hadisnya. Kemudian tidak boleh membaca Al-Quran ketika sujud. Nah ini perlu Bu. Wah imamnya lama nih, wah membaca Al-Fatihah dulu, nggak bisa. Ya, tapi perbanyak apa Bu? Doa. Ibu hafal apa? Doa yang bahasa Arab, lebih aman bahasa Arab yang ada dalilnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa di situ Bu. Karena waktu sujud itu waktu yang insya Allah dikabulkan doanya oleh Allah. Doakan orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wah, berarti panjang sujudnya. Iya. Ya. Apalagi Ibu kalau salat sendirian, tahajud, ya, ba'diyah, itu semakin panjang lebih enak Bu. Kalau terkait kesehatan tanya dokter. Ya, bagaimana sujud itu dari segi kesehatan sangat apa? Membantu apa Bu? Pelancaran apa? Darah. Jadi nggak perlu training kesehatan sujud yang lama ada. Doa banyakin Bu. Dan tidak hanya doa di sujud terakhir saja Bu. Dari awal boleh, dari awal. Nah, kemudian berikutnya setelah itu duduk di antara dua sujud dengan cara mengangkat kepalanya, Allahu Akbar. Nah, duduknya lihat, bentangkan kaki kiri, duduk di atas kaki kiri. Seperti saya nih. Kemudian kaki kanannya gimana? Tegakkan. Kaki kanannya ditegakkan dan hadapkan jari jemari ke yang kanan itu ke arah kiblat. Gimana Bu? Saya praktekkan di samping. Lihat. Ini namanya duduk iftirash. Kita gunakan kaki kita untuk apa? Duduk. Gini, kemudian kaki kanannya ditegakkan, jari jemarinya menghadap ke kiblat. Ya ini kalau Ibu mampu. Tapi kalau misalnya tadi ada yang penyakit kakinya, luka atau apa, gini kan nggak apa-apa. Tapi semampu mungkin Ibu usahakan tegakkan. Baik. Lalu doanya yang paling pendek itu Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu paling pendek. Ada juga yang panjang di situ. Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Nah ini yang ada riwayatnya. Tapi kalau Ibu mau pendek itu enak tuh. Rabbighfirli selesai. Azan. Di sini 3 menit lagi. Lanjut. Baik. Kemudian bertakbir untuk sujud yang kedua sebagaimana sujud pertama, ya. Setelah itu angkat kepalamu sambil yaitu ya.
kemudian sujud kayak tadi, kemudian baru berdiri. Nah, cara berdiri dari sujud yang kedua, Bu, itu gimana? Lihat, duduklah sejenak seperti duduk di antara dua sujud, lalu bangkitlah dengan tumpuan kedua tangan ke lantai menuju rakaat kedua. Maksudnya gimana? Gini, Bu, ini kan sujud kedua. Ini ketika kita mau menuju ke rakaat kedua, maka gini dulu. Ini duduk biasa, kemudian berdiri. Nah, tadi yang berpendapat kalau turun itu tangan dulu, maka kalau naik lutut dulu. Jadi gimana? Gini, set, tangan biarin turun ke bawah untuk mengangkat badannya. Baru angkat. Gimana, Bu? Atau tadi pendapat yang kedua, maka gini, gini, langsung naik. Lebih enak mana? Yang pertama, Bu. Jadi ada sandarannya ya. Nah, jadi lututnya nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu ototnya kenceng. Ya, gini, tangannya gini. Nah, untuk tangan itu, Bu, bisa seperti ini, tangannya melebar gini, atau bisa mengapal, gini. Terserah Ibu yang mana, bebas. Bisa dua, gini. Nah, berdiri, baca surat, ruku, i'tidal, sujud lagi, dan yang terpenting sekarang masalah tasahud, ya. Tasahud, tahiyat itu. Kalau tasahud pertama, yang tengah-tengah seperti sholat maghrib dan sholat isya dan sholat zuhur dan asar itu kan ada tasawuf awal, maka duduknya seperti duduk di antara dua sujud tadi. Ya, kaki kirinya ya Bang dibuat dudukan, kemudian yang kaki kanannya diangkat. Ya, makan ini. Jadi yang ujung, yang kaki jari tengah sama jempol di sini disatuin. Ada yang seperti ini biasa. Kemudian ini apakah digerakkan? Ini juga ada pendapat digerakkan. Ada hadisnya. Ada berpendapat cukup diam. Nah, yang penting kita lihat di sini, mata kita kemana? Mata kita lihat ke jari itu, Bu. Ya, angkat dari awal ke jari, kemudian baca at-tahiyyatu lillah. Nah, ini untuk doanya juga banyak sih versinya. Cuma saya bawakan ini, Bu, yang hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Doanya at-tahiyyatu lillah. Dituliskan. Ada beberapa versi, cuma ini saya bacakan yang salah satunya. At-tahiyyatu lillah. Dituliskan. والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini dibaca saat tasyahud awal. Nanti kalau tasyahud akhir bisa ditambahi doa lagi. Seperti apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian habis itu salam, Bu. Mau tambah doa lain enggak apa-apa, Bu. Akhir jadi doa sebelum salam setelah tasyahud itu jangan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mustajab. Ibu bisa doa yang lain seperti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati atau doa yang lainnya. Nah, setelah itu kita salam. Baca Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini ada banyak versi, Bu. Nanti bisa Ibu cari di buku Sifat Salat Nabi, itu versi banyak. Jadi ketika salam Assalamualaikum warahmatullahi, lalu kiri Assalamualaikum warahmatullahi, dan tangannya cukup diam doang, tidak perlu apa Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, nggak ada itu begini, tepuk dulu nggak ada. Jadi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, udah, tangannya nggak kemana-mana, ya. Ada juga doa bacanya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salamnya cuma sekali di kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, gitu. Jadi itu variasi yang ada disebutkan dalam beberapa hadis dan disebutkan dalam sifat sholat Nabi. Nah, dengan itu selesailah sholat kita. Selesai sholat kita, tinggal Ibu baca zikir. Untuk zikirnya ada banyak buku. Ibu bisa beli buku doa dan wirid. Tulisannya doa dan wirid pustaka Imam Syafi'i. Atau doa zikir pagi dan sore. Ya, di situ ada juga doa setelah sholat fardu. Nah, itu bacanya bisa panjang, Bu. Minimal itu Pak istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakal jalil wal ikram. Lalu bisa langsung subhanallah 33 kali. Ada juga doa sebelumnya itu banyak, ada yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, panjang. Dan kemudian minimal tadi 33 kali baca subhanallah. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, terus ditambah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ayat kursi. Tenang, Bu. Nah, baca. Disunahkan baca ayat kursi. Ya, setelah selesai sholat wajib. Lalu baca 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau habis subuh sama habis asar, ya maghrib atau asar? Asar belum. Habis subuh sama habis maghrib, ya. Tahu saya lupa. Ya, habis subuh sama habis maghrib itu 3 kulnya dibaca 3 kali. Tapi kalau zuhur, asar, sama isya, maka dibaca sekali. Nah, yang itu banyak juga zikirnya, Bu. Insya Allah dengan Ibu beli buku itu kamu mahal, Bu, tipis bukunya. Doa zikir pagi dan sore. Baik, karangan Ustaz Yasin rahimahullah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.